Saya Rista Swestika akan berbagi informasi seputar dana pensiun di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonomik. Saya tanya balik, yakin mau pensiun? Udah siap dananya? Udah diperhitungkan belum? Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Kalau ngomongin dana pensiun, kita balik lagi, ya. Cash flow di awal sudah tepat belum? Sudah punya dana darurat belum? Yang kalau single 6 kali, kalau misalnya sudah menikah 9 kali, kalau sudah berkeluarga punya putra-putri 12 kali yang bisa dihitung dari pengeluaran ataupun pendapatan. Kemudian dicek lagi, utang konsumtif produktifnya masih ada atau enggak. Kemudian kita cek lagi, apakah mitigasi resiko kita sudah aman. Kalau misalnya itu aja belum, ada baiknya jangan ngomongin dana pensiun dulu deh. Ya, penuhin dulu yang poin-poin di awal tadi. Tapi kalau misalnya dana daruratnya sudah aman, kemudian hutangnya juga nggak ada, kemudian mitigasi resikonya juga sudah aman, baiknya kita baru ngomongin tentang tujuan keuangan. Ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yakin nggak ada tujuan jangka pendek, nggak ada tujuan jangka menengah, langsung mau tujuan jangka panjang untuk pensiun. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi kita mesti cek dulu. Apakah dana yang kita punya saat ini memang hanya akan kita fokuskan untuk dana pensiun. Contoh kalau yang masih single, apakah nanti nggak akan menikah? Apakah nanti nggak akan memikirkan untuk dana pendidikan anak? Apakah nanti nggak punya tujuan untuk beli rumah? Apakah nanti nggak mau hiburan dan liburan? Coba dicek-cek dulu. Kalau misalnya semuanya sudah aman, maka kita akan kalkulasikan bagaimana dana pensiun kita. Perlu diingat, pada saat ngomongin pensiun bukan berarti gitu ya kita jadi nggak ngapa-ngapain loh ya. Tapi pensiun juga kita tetap produktif, artinya harus ada yang kita lakukan. Bukan berarti pensiun itu semuanya hari libur, kita nggak ngapa-ngapain terus dapat duit. No, kalau begitu pola pikirnya maka dana yang kamu siapin itu akan dalam jumlah yang sangat besar. Sebenarnya sama jawabannya dengan jawaban pertama tadi gitu kan ya. Kalau semuanya sudah aman gitu. Contoh misalnya, Riz aku saat ini usia 27 tahun. Pengen pensiun misalnya di usia 40 tahun. Artinya akan ada 13 tahun ke depan gitu ya. Kita masa bekerjanya 13 tahun kemudian kita pensiun. Nah bagaimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini. Contoh, kamu akan pensiunnya di usia berapa? 55 kah? 56 kah? Atau 60 kah? Oke. Kemudian pada saat kamu udah pensiun, berapa harapan lama hidupnya? Apakah 25 tahun? Apakah 30 tahun? Gitu. Contoh hitungnya kayak gini. Riz, aku mau pensiun di usia 55, saat ini usia aku 30. Artinya akan ada 25 tahun masa untuk kita mempersiapkan agar kita nanti bisa pensiun. Oke, harapan hidup kita sampai usia berapa? Dari 55 tadi, harapan hidup kita sampai usia 80. Artinya, gitu kan ya, akan ada 25 tahun kehidupan lagi yang harus kita biayain tanpa kita bekerja misalnya. Kalau teman-teman mindsetnya adalah pensiun itu kita nggak ngapa-ngapain. Berapa dananya harus kita siapin? Cukup nggak waktunya? Jadi kalau ditanya kapan memulainya ya sesegera mungkin. Tapi sebelum memulai itu coba dicek lagi. Apakah kondisi keuangannya tadi sudah aman, dana darurat, kemudian utangnya nggak ada. Kemudian kalau misalnya nanti mau menikah dana menikahnya udah ada. Dana pendidikan anaknya juga udah ada gitu ya. Nah tapi pertanyaannya Riz kalau aku mempersiapkan semuanya gimana? Ya sudah dicek lagi kondisi keuangannya. Bisa nggak mempersiapkan beberapa tujuan dengan waktu yang bersamaan? Oke, kalau misalnya nggak bisa mempersiapkan dalam waktu bersamaan artinya harus membuat skala prioritas. Mana dulu yang harus diutamain. Oke, kemudian kalau misalnya udah nggak cukup dananya artinya harus lihat peluang.
ketika kita berbicara ngomongin dana pensiun, itu yang kita butuhkan banyak. Gitu. Misalnya ya, tadi 30 ke 55, artinya kita mempersiapkan 25 tahun. Oke, harapan hidup kita sampai usia 80 tahun. Gimana caranya dalam waktu 25 tahun kita bisa mempersiapkan biaya untuk kita hidup 25 tahun ke depannya. Jadi tidak main-main pada saat kita merencanakan keuangan untuk dana pensiun tadi. Nah, kalau untuk ngomongin dana pensiun kan tadi ada dua nih, ada dua cara untuk kita berinvestasinya. Artinya kita berinvestasi di saat produktif dan kita berinvestasi di saat kita sudah tidak produktif ya. Ini dua skema yang berbeda. Contoh, tadi kita mau pensiun saat ini kita usia 30 tahun, kita mau pensiun di usia 55. Artinya kita harus berinvestasi di tempat ya yang usia 25 ini bisa berinvestasi di seperti saham, kemudian bisa juga berinvestasi di seperti reksadana pasar uang, atau misalnya di P2P lending, atau misalnya ke deposito, atau misalnya ke tabungan. Jadi tidak hanya menempatkan dalam satu tempat aja. Jadi kita bisa diversifikasi, ditempatkan di beberapa tempat instrumen keuangan ataupun di instrumen investasi. Nah ini, bagaimana caranya kita mendapatkan return-nya 5-10% di saat kita yang produktif ini. Kenapa? Karena pada saat nanti kita sudah tidak produktif di usia 55 bahkan harapan hidup sampai 80 tahun, kita nggak bisa nih berinvestasi di tempat yang gitu ya resikonya tinggi. Kenapa? Karena uang ini memang udah kita dedikasikan untuk kita pensiun. Artinya skema investasi yang kita gunakan pada saat mempersiapkan dan pada saat sudah pensiun ini tidak bisa disamakan. Kalau pada saat kita mempersiapkan bisa kita berinvestasi di tempat yang beresikonya tinggi atau beresikonya ya masih bisa kita toleransi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di masa pensiunnya kita tidak bisa berinvestasi di tempat yang terlalu beresiko. Artinya berinvestasi di tempat yang liquid atau fix. Kenapa? Karena dananya memang kita sudah dedikasikan untuk dana pensiun. Coba yuk kita cek lagi ya, berapa kebutuhan dana pensiunnya, dihitung dulu. Dari sana akan kelihatan, kalau misalnya kita butuhkan misalnya 10M misalnya untuk pensiun, ya, kemudian budgetnya kita dengan satu sumber pendapatan yang bisa kita saving setiap bulannya misalnya 3 juta. Kalau 3 juta kita kalikan dengan 12 bulan gitu ya, artinya kita punya 36 juta. Nah, kita akan pensiun tadi usia 30, kemudian di 55 artinya 25 tahun. Nah, kalau misalnya hitungan kasarnya aja 36 juta kita kalikan 25 tahun, kita baru punya uang berapa? Sedangkan tadi biaya kehidupan kita ada 25 tahun kehidupan yang harus kita biayain juga. Tentunya dengan inflasinya juga akan semakin tinggi tiap tahunnya. Masih bisa tercapai nggak dana pensiun kita? Artinya kalau teman-teman melihat bahwa kayaknya udah nggak mungkin nih, jangan bertahan dengan satu sumber pendapatan aja. Tapi mulai melihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menambah sumber pendapatan kita agar dana pensiun kita segera terwujud. Banyak sekali yang datang, Riz aku tuh pengen pensiun dini dengan kategori aku pengen pensiun di usia misalnya 40 tahun. Saat ini usia aku 30 tahun, artinya akan ada 10 tahun ke depan aku kemudian resign. Dan resign itu aku sudah punya modal untuk aku berusaha. Oke, artinya ini dia berubah kuadran. Ya, bukan pensiun dini. Kalau dia pensiun dini artinya dia nggak ngapa-ngapain terus dia punya duit. Artinya ini dia berubah kuadran yang tadinya punya fixed income dari kantor, kemudian dia resign, kemudian dia usaha dengan modal yang sudah dia kumpulkan selama 10 tahun ini. Contoh misalnya dengan punya kos-kosan gitu ya, kemudian dia misalnya punya bisnis, artinya apa? Dia menciptakan passive income yang dia tidak bekerja tapi dia hanya memantau dan mengelolanya. Nah jadi hati-hati dengan kata-kata pensiun dini. Anda ada di pensiun dini yang ya udah nggak ngapa-ngapain tapi uangnya ada, otomatis itu uangnya sudah siap skala besar. Tapi kalau misalnya Anda dari kantor kemudian mempersiapkan selama 10 tahun kemudian Anda usaha gitu ya, artinya Anda sedang mencoba menciptakan passive income agar pada saat nanti saat waktunya Anda pensiun karena benar-benar usia sudah tidak mapan lagi gitu kan ya, artinya uangnya sudah ada gitu. Jadi harus clear dulu kata-kata pensiun dini itu seperti apa maknanya buat teman-teman.
ditanya tips bagaimana mempercepat tujuan keuangan kita, sudah pasti harus dilakukan perencanaan keuangan. Yang sudah direncanakan aja berpotensi untuk gagal, apalagi yang tidak direncanakan. Artinya Anda mempersiapkan kegagalan Anda di depan. Nah, bagaimana sih cara melakukan perencanaan keuangan? Sudah pasti harus dilakukan pertama adalah financial check up atau dicek dulu kondisi keuangannya, sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat letaknya di mana maka dibenerin sehingga keuangannya sehat, kemudian baru kita buat anggarannya berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh dan ingin. Oke, nah dari sini akan kelihatan berapa sih yang bisa kita saving atau bisa kita investasikan setiap bulannya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita tadi. Kalau setelah kita hitung dan kita kalkulasikan ternyata masih tidak cukup, artinya gitu ya, teman-teman harus menambah sumber pendapatannya. Tidak cukup hanya dengan satu, tapi ada 2, 3, dan 4. Dan bagaimana sih cara mencari peluang? Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di luar sana asal Anda mau melihat peluangnya. Rata-rata ketika kita hanya bersumber dengan satu pendapatan, kita nggak punya waktu, kita juga nggak mesti, gimana nih udah dalam zona nyaman banget gitu, alasannya banyak banget. Jadi kalau pengen tujuan keuangannya tercapai, maka sudah pasti rumusnya. Lakukan perencanaan keuangan, menabunglah sebanyak mungkin, berinvestasilah sebanyak mungkin. Dan sebanyaknya berapa, dicek dulu kondisi keuangannya. Kalau misalnya kita sudah punya dana pensiun, tapi kita belum pensiun nih gitu kan ya. Riz, aku tuh mau pensiun di usia 55, tapi saat ini aku usia 40 dan aku sudah punya uang misalnya 3 miliar gitu kan ya. Wah gede banget nih gitu kan. Mau ditabung aja, mau diinvestasiin aja. Yuk coba dimanfaatin, kan pensiunnya nanti masih lama tuh gitu ya, masih ada 10 tahun ke depan misalnya gitu ya. Coba apakah dibuat kontrakan gitu ya, apakah dibangun pasif dengan berbisnis gitu kan ya, atau misalnya juga dimasukkan ke dalam saham gitu ya, berinvestasi gitu ya. Harus dilakukan diversifikasi. Apakah nanti beli tanah kemudian tanahnya disewakan gitu ya, artinya di situ kita membangun pasif income. Yang nanti at the end pada akhirnya kita pensiun, kita nggak kerja tapi kita udah dapat sumber-sumber duitnya. Artinya kita tinggal mengelola sumbernya. Tapi sumbernya nggak hanya satu, sumbernya banyak. Kalau sumur yang satu ketutup maka masih ada sumber yang lain. Gitu ya, prinsipnya seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan dengan satu sumber aja. Kalau sumber satu ketutup maka pusing kehidupannya. Nah begitulah cara kita memanfaatkan dana pensiun yang saat ini sudah terkumpul untuk menciptakan passive income. Pada saat nanti kita pensiun uangnya sudah ada. Teman-teman yang lagi mempersiapkan dana pensiun, memang dana pensiun ini penting sekali untuk kita siapkan. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum siap untuk pensiun. Dan akhirnya banyak sekali keturunannya yang terjebak dengan sandwich generation. Yang perlu kita ingat, orang tua itu bukan dana darurat dan anak bukan dana pensiun. Artinya yuk selagi memang masih ada waktu dan memang ada dananya, mulai direncanakan sesuai dengan tujuan keuangan kita masing-masing, sesuai dengan budget yang sudah kita anggarkan dari awal. Bukan sesuai dengan anggaran orang lain. Yuk kita mau pensiun nyaman, aman, damai, sejahtera tanpa menyusahkan orang lain. Atau kita mau pensiun dengan menyusahkan orang lain, semuanya ada pilihan di teman-teman semua.